Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Utari Anwar dari Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Pendidikan Tari. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah pengantar kewirausahaan yang berjudul Wirausaha Era Revolusi Industri 4.0. Pada kesempatan kali ini tentang pembahasan wirausaha era revolusi industri 4.0. Ini adalah suatu bentuk transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi era industri revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis atau industri apapun termasuk sekelas dengan usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus ikut serta bergerak, beradaptasi di konteks aliran revolusi industri. Kalau tidak, ya sama saja seperti sedang jalan di tempat, bergerak iya, tapi berkembang tidak. Sementara semua orang mengikuti pola arus agar bisa sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Dan sekarang balik lagi ke kita, balik pada persoalan kita yang tidak terbiasa dengan teknologi. Karena 4.0 berhubungan langsung dengan teknologi, dunia maya, kemampuan kita untuk membaca sesuatu di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar ekspektasi yang sebelumnya pernah kita sentuh. Yang sekarang mau tidak mau kita harus terlibat, bahkan itu dijadikan semata utama siap tidak ketika dihadapkan pada kondisi ini. Sesuai dengan filosofi kehidupan terkait perubahan tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut serta mengambil bagian, beradaptasi, mencoba dan melakukan. Dan itu kuncinya. Yang tidak pernah mau ikut melakukan, dia tidak akan pernah tahu. Makanya salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, bekerja keras, dan tidak kenal lelah. Jadi ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa untuk kita beradaptasi, berada pada arus revolusi 4.0. Sekarang, mari kita lebih mengenal apa itu 4.0. Apa benar kita anggap sebagai tantangan baru dalam di dunia industri? Dan apa pula kaitannya dengan kita sebagai calon wirausaha di masa depan? Kalau untuk kehidupan milenial 4.0 sebenarnya bukan menjadi masalah, karena 4.0 adalah generasi kita sebagai anak milenial. Selain tantangan-tantangan ekonomi, dan saat ini kita melihat adanya tantangan industri yang menuntut pada transformasi atau perubahan secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan sistem revolusi 4.0 untuk menarik industri yang yang harus ketinggalan 1.0, 2.0, 3.0 agar lebih efisien. Jangan sampai saat orang menggunakan teknologi revolusi 4.0, mereka sudah sampai 20. Kita baru sampai di angka 1. Kita hanya mengambil bagian kecil dan orang lain yang menikmati. Kalau kita nggak mau beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transportasi di bidang industri. Apa iya di zaman sekarang masih terdapat industri-industri khususnya di Indonesia pada fase revolusi 1.0, 2.0, dan 3.0. Masih banyak contohnya. Revolusi industri yang kita kenal adalah mesin mekanik. Industri tekstur misalnya yang pada saat orang sudah menggunakan teknologi tinggi ketika masih menggunakan alat yang sangat tradisional. Saat orang menghasilkan 10 tenun dalam 1 jam, kita menghasilkan 1 dalam 10 hari. Bayangkan ketinggalannya, meski kita belum bicara tentang kualitasnya, tapi faktor bisnis kita akan ketinggalan. Jadi di dunia industri, daya geraknya adalah konsep bisnis, keuntungan, sehingga jika ada utang, pasti ada rugi.
Kemudian gerakan yang berada pada 2.0 industri, contohnya produksi massal, yaitu contohnya di industri mie instan, percetakan seperti koran, majalah, itu termasuk pada revolusi 2.0 dan sudah bermain pada elektronik. Koran tidak lagi beli, adapun hanya beberapa persen. Penurunan drastis yang luar biasa. Tinggal buka di laptop, di handphone, semua berita ada. Semua informasi yang diperlukan akan didapatkan. Hanya beberapa detik dari sisi bisnis kita rugi. Revolusi industri 3.0. Komputer, industri elektronik, otomotif, baru pada fase proses komputerisasi. Seharusnya kontrolnya sudah meningkat. Tetap saja perhitungan pada hasil produksi dan revolusi industri 4.0. Semeski Jepang sudah berada pada 5.0, kita ketinggalan. Masih proses beradaptasi pada revolusi industri 4.0. Ternyata sekian persen kita masih banyak bergerak pada fase 1, 2, dan 3.0. Kita ambil contoh revolusi 4.0 otomatisasi. Jadi jelas contoh vintage digital seperti Stripe, sebut saja Gojek, Gokar, dan sebagainya. Kalau dibandingkan taksi, tidak laku lagi. Tradisional sudah habis. Bayangkan orang hanya memesan dengan satu pesanan antar dan jemput. Antar alamat biaya murah, cepat. Kalau taksi, kalau laku ke sana kita belum bisa diprediksi berapa biaya yang akan dikenakan, berapa lama akan sampai, tapi dengan menggunakan konsumer digital seperti dimainkan perannya dengan Gojek, semuanya menjadi sangat mudah. Bicara tentang industri, tentang ekonomi sedikit lebih berat, namun paling tidak mesti memahami konsep-konsep dalam struktur berpikir. Bahwa mau tidak mau saat sudah menjadi calon seorang wirausahawan, maka harus kenal dengan istilah seperti ini. Jadi walaupun agak berat, tetapi pelan-pelan dengarkan, lalu dipahami, kemudian cari maknanya. Kali ini kita bicara tentang transformasi ekonomi yang menurut beberapa orang adalah kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Mau tidak mau, di mana satu kondisi harus seimbang. Maksudnya gini, strategi perencanaan pembangunan saat ini, transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan supply side, makanya harus sejalan dengan demand side. Yang dulunya jalan sendiri-sendiri, sekarang harus seimbang keduanya. Jika keduanya seimbang, maka akumulasi kemajuan ekonomi akan bisa terwujud dalam transformasi ekonomi. Jadi dalam revolusi 4.0, maka dua-duanya harus seimbang sehingga bisa mewujudkan transformasi ekonomi. Sekian dari saya, nanti akan saya sambungkan di sesi yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.